Pada video kali ini akan dibahas tentang pengertian variabel serta contoh yang ada pada perangkat daerah. Mudah-mudahan contoh ini dapat memudahkan dalam memahami variabel untuk membuat metadata variabel pada perangkat daerah. Selamat menyimak. Variabel gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati. Kalau saya mungkin berbicara kalau variabel itu datanya lah di dinas itu kan jumlah nilai barang ekspor, jumlah komoditi perdagangan dan sebagainya gitu ya. Ini contohnya bisa variabel itu tentang tinggi, tentang berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja, warna rambut, golongan darah, dan lain-lain. Juga bisa tentang berat atau ukuran, bentuk, warna, kualitas, dan sebagainya. Saya berikan contoh, kalau di perangkat daerah itu, di dinas pendidikan, ada jumlah murid, jumlah guru, jumlah kelas, jumlah rombel, ruang belajar, jumlah sekolah, dan lain-lain. Di dinas kesehatan ada jumlah puskesmas, jumlah pasien, jumlah posyandu, dokter, dan seterusnya. Di BKSDM ada jumlah ASN yang memiliki sertifikat keahlian, ada jumlah ASN secara tetap. Di dinas bina marga ini panjang jalannya bisa panjang ini, tapi mereka konsepnya bukan panjang jalan nih sebetulnya. Ruas jalan provinsi, ruas jalan yang berkualitas baik, dan ruas jalan rusak. Kalau di sekretariat DPRD ada jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin, ada jumlah rapat yang difasilitasi, dan ada jumlah aspirasi yang diterima, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh untuk metode variabel. Ini sama ya, saya cupliknya untuk dari IKM nih. Di sini ada komponennya, salah satu komponennya itu adalah kepuasan terhadap tarif pelayanan, alias atau ada punya alias atau tidak ya. Kalau yang dimaksud alias itu begini, kalau misalnya jalan ya, ruas jalan, aliasnya itu, maaf ini juga bukan panjang jalan ya, setelah diskusi dengan PU Bina Marga, alias itu alias ruas jalan itu nama jalan katanya, bukan panjang jalan. Contoh lain kalau yang ada aliasnya gini, data bantuan langsung tunai, aliasnya sudah dikenal bantuan langsung tunai itu BLT, ya, jadi aliasnya BLT. Kemudian data rumah tidak layak huni, sudah dikenal istilah lainnya rutilahu, berarti punya alias dia rutilahu. Tapi tidak harus semua variabel punya alias, atau memang tidak ada yang istilah lain yang dikenal secara umum ya nggak usah. Jadi boleh seperti itu ya. Ini nama variabelnya, kemudian referensi pemilihannya itu adalah yang dimaksud apa dasar yang digunakan untuk mengumpulkan data ini. Data IKM, data ruas jalan, data permukaan air, data luas tanam. Bisa peraturan perundang-undangan, bisa juga juknis atau juklat. Seperti di dinas pendidikan, yang digunakan adalah juknis atau juklat pelaksanaan dapodik. Ya, itu dasarnya. Kemudian referensi waktu. Yang dimaksud di sini adalah data itu diambil kapan atau mencerminkan apa, atau dikumpulkannya pada saat apa, periode kapan. Gitu. Jadi kalau tentang IKM itu diambilnya sekali pada saat survei kepuasan masyarakat, ya, setahun sekali misalnya. Kemudian untuk ruas jalan dilaporkannya tahunan. Untuk pajak juga misalnya masuknya bisa tiap saat ya, tiap hari bisa, tapi dijadikan laporan tahunan. Nah kalau luas tanam, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura itu menyampaikan data kami ada kegiatan laporan bulanannya
bisa jadi referensi waktunya bulanan. Untuk jumlah murid, Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa datanya dihasilkan diambil dari aplikasi Dapodik yang dimiliki Kemendiknas, yang itu dikumpulkan atau diupdate semesteran. Berarti referensi waktunya semesteran. Ya, kemudian tipe data. Tipe data itu ada dua, kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif itu tipenya datanya menunjukkan kualitas. Jadi tadi ini kepuasan masyarakat, capaian terhadap baik atau tidak gitu. Nah, kalau ini tentang angka-angka berarti kuantitatif. Aturan validasi yang dimaksud di sini adalah apa aturan dalam validasi data tersebut, atau data tersebut menggambarkan apa. Contoh untuk IKM mengatakan ini bisa dikatakan valid datanya itu setelah mulai proses pemeriksaan oleh pengawas survei. Kalau ruas jalan datanya disampaikan bahwa ada batasan-batasan yang dicakup dalam data ini katanya. Data ini hanya mencakup jalan provinsi. Jadi jalan nasional, kemudian jalan kabupaten kota, jalan tol tidak masuk di dalam data ini. Jadi dia menyampaikan seperti ini. Kalau pajak, ini contohnya pajak air permukaan, misalnya ada kewenangan kalau air permukaan yang diambil dari kedalaman tertentu, misalnya ada kewenangan pusat, ada kewenangan kabupaten kota, misalnya. Nah, data yang dimaksud pajak air permukaan ini yang mencakup kewenangan provinsi. Jadi jelas batasannya. Kemudian untuk luas tanam jagung, ya, aturan validasinya gini. Apakah semua luas tanaman jagung yang masuk data ini Dinas Tanaman Pangan menyatakan tidak. Data luas tanam ini hanya untuk jagung yang dipanen tua, yang nantinya menghasilkan jagung pipilan. Kalau jagung yang dipanen muda nantinya jadi sayuran gitu kan, tidak, luas tanamnya tidak dihitung. Ya, jadi ini batasannya. Kemudian rasio murid guru, nah, ini batasannya data yang dianggap validnya itu berdasarkan hasil input pada aplikasi Dapodik, ya, bukan hasil pengumpulan data sendiri ke sekolah-sekolah. Yang terakhir, ditanyakan apakah data tersebut atau variabel tersebut bisa diakses oleh umum. Yang dimaksud oleh umum adalah di luar dinas yang bersangkutan. Boleh nggak mengkonsumsi data ini? Boleh nggak meminta data ini? Jadi kalau diakses umum itu bisa disimpan di web, bisa disimpan di dalam laporan. Contoh laporannya itu Renstra, LPJ, laporan tahunan, dan sebagainya. Atau di media sosial, ya, di Facebook, Instagram, YouTube, seperti itu. Ya. Nah, kalau di ini komponen ya, ini komponen IKM itu nggak bisa diakses umum karena ini masih untuk perhitungannya. Kalau IKM-nya setelah jadi angka IKM nanti ditampilkan misalnya di dalam laporan. Ini kalau ini bisa tidak ya, misal, tapi nanti kita lihat kedalamannya. Kemudian tentang jalan, boleh dinas lain atau masyarakat tahu berapa ruas jalan gitu kan di Jawa Barat, boleh juga ditampilkan di web atau di laporan di Renstra dan sebagainya. Ya, begitu contoh yang dapat saya sampaikan. Lanjut, ini udah untuk contoh lain pengisian metadatanya sudah diberikan sama ya yang telah kami sampaikan. Barangkali dari Indag atau dari UPTD-nya ada pertanyaan enggak sebelum kita mulai diskusi yang lainnya? Yang belum jelas atau perlu diskusi lebih lanjut, silakan kirim email ke infodata.indonesia@gmail.com atau berkomentar di kolom chat di bawah ini.